Kitab Adat Berusaha dan Mencari Penghidupan, yaitu kitab ketiga dari Ruh Adat Kebiasaan dari Kitab Ihya Ulumuddin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kita memuji Allah sebagai pujian dari yang mengesahkannya, yang tersapu dan menghancurlah dalam keesaanannya, selain yang Maha Esa, yang Maha Benar. Kita mengagungkannya sebagai pengagungan dari orang yang menegaskan bahwa tiap-tiap sesuatu selain Allah itu salah dan tidak suci. Dan sesungguhnya tiap-tiap yang bertempat di langit dan di bumi tidak sanggup menjadikan lalat dan kumbang walaupun mereka berkumpul bersatu padu. Kita bersyukur kepadanya karena ditinggikannya langit bagi hambanya sebagai atap yang dibangun. Disediakannya bumi sebagai hambal bagi mereka dan tikar. Dijadikannya malam mengikuti siang, maka dijadikannya malam sebagai pakaian dan siang tempat mencari penghidupan. Agar mereka itu berkembang mencari kurnia-Nya dan bangun menundukkan segala hajat keperluan. Kita berselawat memberi rahmat kepada Rasul-Nya, di mana orang-orang mukmin keluar dari kolamnya dengan kepuasan setelah datang kepadanya dengan kehausan. Dan kepada kaum keluarga dan para sahabatnya yang tidak meninggalkan sejenak pun selalu menolong agamanya dengan terus-menerus dan berkekalan. Anugerahilah kesejahteraan yang banyak kepada mereka. Adapun kemudian, maka sesungguhnya Ia Maha memiliki bagi segala yang memiliki dan yang mendatangkan sebab bagi segala sebab. Menjadikan akhirat itu negeri balasan dan siksaan dan dunia negeri penempatan, kekacauan, perjalanan cepat dan perusahaan. Dan tidaklah perjalanan cepat itu di dunia terbatas kepada tempat kembali. Tidak tempat hidup, tetapi tempat kehidupan itu adalah jalan kepada tempat kembali dan yang menolong kepadanya. Di dunia adalah kebun akhirat dan tempat masuk kepadanya. Manusia itu tiga macam. Orang yang disibukkan oleh tempat hidupnya dari tempat kembalinya, maka dia itu sebahagian dari orang-orang yang binasa. Orang yang disibukkan oleh tempat kembalinya dari tempat hidupnya, maka dia ini sebahagian dari orang-orang yang memperoleh kemenangan. Dan orang yang lebih mendekati kepada kesederhanaan, yaitu orang ketiga yang disibukkan oleh tempat hidupnya untuk tempat kembalinya. Orang tersebut adalah setengah dari orang yang sederhana, dan tidak akan memperoleh tingkat kesederhanaan. Orang yang tiada membiasakan mencari penghidupan dengan jalan yang benar, dan tiada ia tergerak dari dunia akan jalan ke akhirat, selama tidak ia beradab kesopanan pada mencarinya dengan adab kesopanan agama. Nah, sekarang kami ingin membentangkan adab kesopanan perniagaan, perusahaan, bermacam-macam usaha dan sunat-sunatnya. Dan kami bermaksud menguraikannya dalam 5 bab. Bab pertama, tentang kelebihan usaha dan menggerakkan kepada usaha. Bab kedua, tentang pengetahuan yang mensahkan jual beli dan muamalah, pengurusan, perniagaan, yang diminta mengetahuinya hendaklah diamalkan. Bab ketiga, tentang penjelasan keadilan dalam muamalah, perniagaan. Bab keempat, tentang penjelasan berbuat baik ihsan dalam muamalah. Bab kelima, tentang kasih sayang saudagar terhadap dirinya dan agamanya. Bab pertama, tentang kelebihan usaha dan menggerakkan kepada usaha. Adapun dari Al-Quran, maka firman Allah Ta'ala, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. S78 An-Naba, ayat 11. Maka Allah Ta'ala menyebutkan siang itu untuk tempat memperoleh kenikmatan. Allah Ta'ala berfirman, dan kami jadikan di bumi lapangan penghidupanmu, tetapi sedikit sekali kamu berterima kasih. S7 Al-A'raf ayat 10. Tuhanmu menjadikan bumi itu suatu nikmat dan Ia meminta kesyukuran di atas nikmat itu. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah mengapa kalau kamu mencari kurnia Tuhanmu, rezeki.
S2 Al-Baqarah ayat 198. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan yang lain sedang berjalan di muka bumi untuk mencari kurnia Allah. S73 Al-Muzammil ayat 20. Dan Allah Ta'ala berfirman, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah kurnia Allah. S62 Al-Jumu'ah ayat 10. Adapun hadits, maka Nabi SAW bersabda, sebahagian dari dosa ialah dosa yang tiada dihapuskan, melainkan oleh kesusahan pada mencari penghidupan. Nabi SAW bersabda, saudagar yang benar akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama orang-orang sidik dan orang-orang syahid. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa mencari dunia secara halal, menjaga diri dari meminta-minta, berusahalah untuk keluarga dan menaruh kasih sayang kepada tetangga, niscaya ia menjumpai Allah. Sedang mukanya seperti bulan pada malam purnama raya. Adalah Nabi SAW duduk bersama para sahabatnya pada suatu hari. Lalu mereka itu melihat seorang pemuda yang tabah dan kuat. Ia pagi-pagi benar pergi berusaha. Maka mereka itu berkata, alangkah baiknya pemuda ini kalau adalah mudanya dan tabahnya fisabilillah. Maka Nabi SAW menjawab, jangan engkau mengatakan itu, karena kalau ia berusaha untuk dirinya, supaya ia tercegah dari meminta-minta dan ia tidak memerlukan kepada pertolongan orang lain, maka dia itu sudah fisabilillah. Dan kalau ia berusaha untuk kedua ibu bapaknya yang lemah atau keturunannya yang lemah, untuk memenuhi dan mencukupkan keperluan mereka, maka ia sudah fisabilillah. Dan jikalau ia berusaha untuk membanggakan diri dan membanyakkan harta, maka ia sudah fisabilisi syaitan, pada jalan setan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai hambanya yang mengambil sesuatu pekerjaan untuk memperoleh kecukupan daripada bantuan orang lain. Dan Allah memarahi hambanya yang mempelajari ilmu pengetahuan, yang diperbuatnya ilmu itu untuk perusahaan. Pada suatu hadits tersebut, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang mukmin yang berusaha. Dan Nabi SAW bersabda, yang lebih halal dari apa yang dimakan oleh seseorang ialah dari usahanya sendiri. Dan segala jual beli itu mempunyai kebajikan. Dan pada hadits yang lain tersebut, yang lebih halal dari apa yang dimakan oleh seorang hamba ialah usaha dari tangan pekerja apabila ia bekerja dengan jujur. Dan Nabi SAW bersabda, haruslah kamu berniaga, karena pada perniagaan itu 9/10 dari rezeki. Dan diriwayatkan bahwa Isaas melihat seorang laki-laki lalu bertanya, apakah yang engkau kerjakan? Laki-laki itu menjawab, aku beribadah. Isaas bertanya lagi, siapakah yang menanggung perbelanjaanmu? Laki-laki itu menjawab, saudara saya. Lalu Isaas menyambung, saudaramu lebih banyak ibadahnya daripada kamu? Nabi kita SAW bersabda, sesungguhnya aku tiada mengetahui sesuatu yang mendekatkan kamu ke surga dan menjauhkan kamu dari neraka, melainkan aku suruh kamu dengan dia. Dan sesungguhnya aku tiada mengetahui sesuatu yang menjauhkan kamu dari surga dan mendekatkan kamu ke neraka, melainkan aku larang kamu daripadanya. Sesungguhnya malaikat Jibril menghembuskan ke dalam hatiku bahwa nyawa itu tidak mati, sehingga ia memperoleh dengan sempurna akan rezekinya, walaupun terlambat daripadanya. Maka bertakwalah pada Allah dan bertindaklah dengan baik pada mencari. Nabi SAW menyuruh dengan tindakan yang baik pada mencari dan beliau tidak mengatakan, tinggalkanlah mencari. Kemudian beliau bersabda pada akhir hadits itu, janganlah dibawa kamu oleh kelambatan sesuatu dari mencari rezeki itu dengan jalan maksiat kepada Allah Ta'ala. Karena Allah tiada akan memberi apa yang padanya dengan mendurhakainya. Nabi SAW bersabda, pasar itu adalah hidangan Allah Ta'ala.
Maka barang siapa datang ke pasar, niscaya akan memperoleh daripadanya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya diambil oleh seseorang dari kamu akan talinya, lalu diikatnya kayu bakar pada punggungnya, adalah lebih baik daripada ia mendatangi seseorang yang dikurniai oleh Allah dari kelimpahannya, lalu dimintanya ia beri atau tidak. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa membuka kepada dirinya satu pintu dari meminta-minta, niscaya dibukakan oleh Allah padanya 70 pintu dari kemiskinan. Adapun atsar, kata-kata yang berhikmah dari orang-orang terdahulu. Maka telah berkata Luqmanul Hakim kepada puternya, hai anakku, hendaklah engkau merasa kaya dengan usaha yang halal dari kemiskinan. Karena sesungguhnya tidaklah sekali-kali seseorang merasa miskin, melainkan ia ditimpakan 3 perkara: tipis keagamaannya, lemah akalnya, dan hilang kehormatan dirinya. Dan yang paling besar dari yang 3 ini, ialah manusia memandang enteng kepadanya. Umar berkata, janganlah duduk seorang kamu dari mencari rezeki seraya berdoa, wahai Allah Tuhanku, anugerahilah aku rezeki. Sesungguhnya kamu mengetahui bahwa langit itu tidak menurunkan hujan emas dan perak. Adalah Zaid bin Maslamah bercocok tanam pada tanahnya. Lalu Umar berkata kepadanya, engkau betul. Jadilah engkau tidak memerlukan kepada orang, niscaya jadilah dia lebih memelihara akan agama engkau dan lebih mulia engkau pada mereka. Sebagaimana kata sahabatmu, senantiasalah aku membenamkan diri pada sumur yang dalam, bahwa orang yang pemurah itu dipandang berharta oleh teman-teman. Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya aku amat benci melihat orang tidak bekerja, tidak untuk urusan dunianya dan tidak untuk urusan akhiratnya. Ditanyakan Ibrahim tentang saudagar yang benar, adakah engkau lebih suka kepadanya atau orang yang menggunakan seluruh waktunya untuk ibadah? Ibrahim menjawab, saudagar yang benar lebih aku sukai, karena dia dalam perjuangan jihad yang didatangi setan dari jalan sukatan dan timbangan. Dan barang siapa menerima untuk mengambil dan memberi, maka ia berjihad melawan setan. Al-Hasan Al-Basri berbeda pendapat dengan Ibrahim dalam hal ini. Dan Umar berkata, tiadalah tempat yang didatangi akan aku oleh kematian yang lebih aku sukai dari tempat di mana aku berkedai padanya untuk keluargaku. Aku menjual dan membeli. Al-Haitsam berkata, kadang-kadang sampai kepadaku sesuatu dari orang yang datang kepadaku, lalu aku terangkan bahwa aku tidak memerlukan kepada barang itu, maka mudahlah yang demikian kepadaku. Ayub berkata, usaha, di mana dengan usaha itu memperoleh sesuatu, adalah lebih aku sukai daripada meminta-minta pada orang. Berhembuslah angin badai di laut. Lalu bertanyalah anak kapal kepada Ibrahim bin Adam di mana beliau berada serta mereka di dalam kapal itu, apakah pikiran Tuan tentang kesukaran ini? Beliau menjawab, apakah kesukaran ini? Sesungguhnya kesukaran itu ialah suatu keperluan bagi manusia. Ayub berkata, Abu Qolabah berkata kepadaku, haruslah engkau terus di pasar, karena kaya itu dari kesehatan, yakni kaya tanpa memerlukan kepada bantuan orang. Orang menanyakan kepada Ahmad, apakah kata Tuan tentang orang yang duduk di rumahnya atau dalam masjid, dan dia mengatakan, aku tidak mengerjakan sesuatu, sehingga datanglah kepadaku rezekiku. Ahmad menjawab, itu adalah orang yang tiada mengetahui ilmu pengetahuan. Tidakkah ia mendengar sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah menjadikan rezekiku di bawah bayang-bayang tombakku. Dan sabda Nabi SAW ketika beliau menyebutkan burung, lalu beliau bersabda, dia keluar pagi-pagi dengan tembolok kosong dan pulang sore dengan tembolok berisi.
Lalu menyebutkan bahwa burung itu keluar pagi-pagi mencari rezekinya. Dan adalah para sahabat Nabi SAW pergi berniaga di daratan dan di lautan. Mereka bekerja di kebun tamar dan haruslah mengikuti jejak mereka. Abu Qulabah berkata kepada seorang laki-laki, "Sesungguhnya aku melihat engkau mencari penghidupan adalah lebih aku sukai daripada melihat engkau di sudut masjid." Menurut riwayat bahwa Al-Auza'i bertemu dengan Ibrahim bin Adamrah di mana pada baunya seberkas kayu api. Lalu Al-Auza'i menegur, "Hai Abu Isa, sampai kapan ini teman-temanmu merasa puas begini?" Maka Ibrahim bin Adam menjawab, "Biarkanlah aku begini wahai Abu Amr. Karena sampai kepadaku kabar bahwa barang siapa berdiri pada tempat kehinaan mencari yang halal, niscaya haruslah baginya sorga." Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, "Bukanlah bernama ibadah pada kami bahwa engkau meletakkan kedua tapak kaki engkau berbaris sedang makananmu diberikan oleh orang lain. Tetapi mulailah dengan 2 potong roti engkau peliharalah keduanya, kemudian beribadahlah." Ma'az bin Jabal berkata, "Pada hari kiamat diserukan oleh penyaru, manakah orang yang dimarahi oleh Allah di buminya? Lalu bangunlah peminta di masjid-masjid. Inilah celaan agama kepada meminta-minta dan berpegang kepada bantuan orang lain. Dan orang yang tiada mempunyai harta pusaka, maka tidaklah terlepas yang demikian kecuali oleh usaha dan perniagaan. Kalau Anda berkata bahwa Nabi SAW bersabda, tiada diwahyukan kepadaku supaya engkau mengumpulkan harta dan menjadi saudagar, tetapi diwahyukan kepadaku supaya engkau bertasbih dengan memujikan Tuhanmu dan hendaklah engkau orang yang bersujud dan sembahlah Tuhanmu sehingga datanglah kepadamu yakin." Orang meminta kepada Salman Al-Farisi dengan berkata, "Berilah nasihat kepada kami." Lalu Salman menjawab, "Barang siapa sanggup daripadamu meninggal dengan mengerjakan haji atau berperang atau meramaikan masjid Tuhannya, maka hendaklah berbuat yang demikian. Dan janganlah ia meninggal selaku saudagar dan pengkhianat." Maka jawaban atas pertanyaan Anda tadi, sesungguhnya cara mengumpulkan di antara hadits dan keterangan-keterangan itu memerlukan kepada penguraian segala hal keadaan. Maka sekarang kami terangkan, tidaklah kami mengatakan bahwa berniaga itu lebih utama mutlak dari segala yang lain. Tetapi berniaga itu ada kalanya untuk mencari kecukupan atau kekayaan atau tambahan kepada kecukupan. Kalau dari perniagaan itu dicari tambahan kepada kecukupan untuk memperbanyak dan menyimpan harta, bukan untuk dipergunakan kepada jalan kebajikan dan sedekah, maka itu adalah tercela. Karena itu adalah menghadapkan diri kepada dunia, di mana mencintai dunia itu adalah pokok tiap-tiap kesalahan. Kalau bersama dengan itu, ia berbuat zalim dan berkhianat, maka itu adalah kezaliman dan kefasikan. Dan inilah yang dimaksud oleh Salman dengan katanya, "Janganlah kamu meninggal sebagai saudagar dan pengkhianat." Dan beliau maksudkan dengan saudagar ialah orang yang mencari tambahan. Adapun apabila dengan perniagaan itu dicari kecukupan untuk dirinya dan anak-anaknya dan ia sanggup untuk memperoleh kecukupan itu dengan meminta-minta, maka berniaga untuk menjaga diri dari meminta-minta itu adalah lebih utama. Dan kalau ia tidak memerlukan kepada meminta-minta, tetapi ia diberikan tanpa meminta-minta, maka berusaha adalah lebih utama. Karena sesungguhnya ia diberikan adalah karena ia meminta dengan perihal keadaannya dan mengumandangkan diri antara manusia dengan kemiskinan. Maka menjaga diri dan menutup diri dan kekurangan adalah lebih utama dari keperkasaan.
Bahkan dari melaksanakan segala ibadah badaniyah, amalan peribadatan yang dilaksanakan dengan tubuh. Meninggalkan usaha adalah lebih utama bagi 4 orang yang mengerjakan ibadah badaniyah, atau orang yang mempunyai perjalanan dengan batin dan amalan dengan hati dalam segala ilmu keadaan dan diminta untuk mengetahuinya saja, ilmu mukasyafah, atau orang yang berilmu yang bekerja dengan pendidikan ilmu zahir dari apa yang dapat dimanfaatkan oleh orang banyak pada agamanya, seperti mufti, ahli tafsir, ahli hadits dan lain sebagainya. Atau orang yang bekerja untuk kemuslihatan kaum muslimin dan ia menanggung mengurus segala urusan mereka, seperti sultan, katli dan saksi. Maka mereka yang tersebut tadi, apabila memperoleh kecukupan dari harta-harta yang ditujukan bagi segala kemuslihatan itu atau harta-harta wakaf yang diwakafkan kepada orang-orang miskin atau alim ulama, maka mereka menghadapkan diri kepada perbuatan yang mereka laksanakan itu adalah lebih utama daripada mereka bekerja dengan berusaha mencari penghidupan. Dan karena itulah diwahyukan kepada Rasulullah SAW, supaya bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhanmu dan hendaklah kamu menjadi orang-orang yang bersujud kepada Allah. Dan tidak diwahyukan kepadanya, supaya adalah kamu dari orang-orang yang berniaga. Karena dengan demikian adalah mengumpulkan segala pengertian yang 4 tadi, kepada tambahan-tambahan yang tidak dapat dihinggakan sifatnya. Dan karena inilah diisyaratkan oleh para sahabat kepada Abu Bakar supaya meninggalkan perniagaan tatkala beliau menjabat kedudukan khalifah. Karena perniagaan itu mengganggu beliau dari mengurus segala kemuslihatan umat, dan beliau dapat mengambil yang mencukupkan baginya dari harta kepentingan umum. Dan beliau sendiri berpendapat yang demikian itu adalah lebih utama. Kemudian, tatkala hampir wafat beliau meninggalkan wasiat supaya dikembalikan harta itu ke Baitul Mal kas umum. Tetapi beliau pada mulanya dahulu berpendapat mengambilnya lebih utama. Dan bagi orang yang 4 itu mempunyai hal yang lain. Hal yang pertama adalah perbelanjaan yang mencukupkan bagi mereka ketika meninggalkan berusaha, terdapat dari pemberian orang banyak dan apa yang disedekahkan kepada mereka dari zakat atau sedekah, tanpa memerlukan kepada meminta, maka meninggalkan usaha dan meneruskan apa yang dikerjakan oleh mereka itu sekarang adalah lebih utama. Karena padanya menolong manusia kepada kebajikan dan menerima dari mereka apa yang menjadi hak dan yang lebih utama bagi orang yang 4 itu. Hal yang kedua, memerlukan kepada meminta-minta. Dan ini memerlukan kepada perhatian. Penegasan-penegasan yang telah kami riwayatkan dahulu tentang meminta-minta serta celaan kepadanya adalah menunjukkan dengan jelas bahwa menjaga diri dari meminta-minta adalah lebih utama, dan berkata secara mutlak tentang meminta-minta itu tanpa memperhatikan hal keadaan dan orang-orangnya adalah sulit. Bahkan itu diserahkan kepada kesungguhan pemikiran dan perhatian seseorang hamba untuk dirinya dengan membandingkan apa yang diperolehnya pada meminta-minta itu. Ialah kehinaan dan kerusakan harga diri, serta memerlukan kepada pemberatan dan permintaan dengan mendesak, dibandingkan dengan apa yang berhasil dari kesibukannya dengan ilmu dan amal, yang merupakan faedah untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Banyak jugalah orang yang banyak faedahnya untuk makhluk orang banyak, dan faedahnya itu adalah dalam usahanya dengan ilmu atau amal, dan mudahlah baginya dengan sindiran yang sedikit saja pada meminta untuk memperoleh kecukupan kifayah. Kadang-kadang adalah sebaliknya dan kadang-kadang berhadapan dengan yang dicari dan yang diawasi.
Maka seyogyanya murid yang menuntut jalan akhirat itu meminta fatwa pada hatinya sendiri, meskipun telah diberi fatwa oleh para mufti yang lain. Karena segala fatwa itu tidak meliputi dengan segala uraian bentuk dan hal ihwal yang halus-halus, dan adalah dalam golongan salaf dahulu. Orang yang mempunyai teman 360 orang, di mana ia bertempat pada masing-masing mereka itu semalam. Dan sebahagian mereka mempunyai teman 30 orang. Mereka itu mengerjakan ibadah karena mereka itu tahu bahwa orang-orang yang dibebani itu akan merasa memperoleh nikmat dari penerimaan mereka akan kebajikan-kebajikan dari orang-orang itu. Maka adalah penerimaan mereka segala kebajikan orang-orang itu merupakan kebajikan tambahan kepada peribadatan mereka. Maka seyogyanya diperhatikan dengan sehalus-halusnya pada segala persoalan tersebut. Karena pahala orang yang mengambil adalah seperti pahala orang yang memberi, manakala yang mengambil itu memperoleh pertolongan dengan pengambilannya kepada agama. Dan orang yang memberi, memberikannya dengan baik hati. Orang yang dapat menoleh kepada segala pengertian tersebut, niscaya memungkinkan kepadanya untuk mengenal akan keadaan dirinya, dan memperoleh penjelasan dari kalbunya. Apakah yang lebih utama baginya dibandingkan kepada keadaan dan waktunya? Maka inilah keutamaan usaha. Dan hendaklah ikatan akad, di mana dengan ikatan itu usaha dijalankan, dapat mengumpulkan 4 perkara: kesehatan, keadilan, ihsan, dan kasih sayang kepada agama. Dan kami akan mengikatkan pada tiap-tiap satu daripadanya suatu bab. Dan kami mulai menyebutkan sebab-sebab kesehatan pada bab kedua ini. Bab kedua tentang ilmu berusaha dengan jalan berjualan, riba, pembelian dengan pemesanan, penyewaan, penyerahan modal untuk diperniagakan dan perkongsian, dan penjelasan syarat-syarat agama tentang sahnya segala perbuatan itu, yang menjadi tempat berkisarnya segala usaha pada agama. Ketahuilah bahwa menghasilkan ilmu pengetahuan bab ini adalah diwajibkan atas tiap-tiap muslim yang berusaha. Karena menuntut ilmu itu menjadi kewajiban atas tiap-tiap muslim, yaitu menuntut ilmu yang diperlukan. Dan orang yang berusaha itu memerlukan kepada ilmu perusahaan, manakala telah memperoleh pengetahuan bab ini, lalu mengetahui segala yang merusakkan muamalah perniagaan, maka dapatlah menjagakannya. Dan soal-soal yang jarang terjadi mengenai furu, cabang-cabang yang sulit, lalu terjadilah disebabkan kesulitan itu, maka haruslah berhenti dahulu sampai memperoleh kesempatan untuk menanyakan kepada orang yang berilmu. Karena apabila tiada tahu akan sebab-sebab fasidnya, batalnya, dengan pengetahuan secara umum, maka tidaklah mengetahui bilakah harus ia berhenti dan bertanya. Kalau ada yang berkata, "Tidak, aku dahulukan pengetahuan untuk itu, tetapi aku bersabar sampai terjadilah kejadian itu bagiku. Maka ketika peristiwa itu terjadi, baru aku belajar dan aku meminta fatwa." Maka hendaklah dijawab kepada orang itu, dengan apakah engkau ketahui bahwa peristiwa itu terjadi, manakala engkau tiada mengetahui kumpulan yang merusakkan ikatan-ikatan akad-akad itu? Karena ia terus-menerus melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dan menyangka bahwa pekerjaan-pekerjaan itu benar dan diperbolehkan. Dari itu, haruslah mempunyai sekedar yang diperlukan dari ilmu berniaga, supaya dapat membedakan yang diperbolehkan dan yang dilarang, tempat yang mengandung kesulitan dan yang jelas terang. Dan karena itulah diriwayatkan dari Umar bahwa beliau berjalan berkeliling di pasar dan memukul sebagian saudagar dengan cemeti, seraya berkata, "Tidaklah berjualan di pasar kita ini selain orang yang berpengetahuan ilmu fiqh. Kalau tidak,
dia akan memakan riba dengan kemauannya yang demikian atau tidak dengan kemauannya. Pengetahuan tentang akad berjual beli dan lainnya itu adalah banyak. Tetapi berjual beli dan lainnya yang 6 yang tersebut di atas tadi tidaklah terlepas seseorang pengusaha daripadanya, yaitu berjualan riba, pembelian dengan pemesanan, penyewaan, perkongsian dan penyerahan modal untuk diperniagakan al-kiradel. Maka marilah kami uraikan syarat-syaratnya di bawah ini. Akad pertama, berjualan. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menghalalkan berjualan. Dan berjualan itu mempunyai 3 sendi, 3 rukun, akid, makut alai, dan lafat. Sendi pertama, akid orang yang melakukan akad berjual beli. Seyogyanya bagi saudagar tidak melakukan muamalah jual beli dengan 4 golongan manusia: anak kecil, orang gila, budak belian, dan orang buta. Karena anak kecil itu belum mukallaf, belum dewasa dan berakal. Dan begitu juga orang gila. Berjual beli dengan keduanya itu batal, tidak sah. Maka tidaklah sah berjual beli dengan anak kecil, walaupun telah diizinkan oleh walinya menurut mazhab Asy-Syafi'i. Dan apa yang diambil dari kepunyaan keduanya, maka menjadi tanggungan si pengambil untuk keduanya. Dan apa yang diserahkan dalam muamalah jual beli kepada keduanya, lalu hilang dalam tangan keduanya, maka yang bertanggung jawab itulah yang menghilangkannya. Adapun budak yang berakal, maka tidak sah menjual dan membeli kecuali dengan seizin tuannya. Maka haruslah tukang sayur, tukang roti, tukang daging, dan lainnya tidak melakukan perdagangan muamalah jual beli dengan budak-budak selama belum diizinkan oleh tuannya dalam bermuamalah jual beli. Keizinan itu didengarnya dengan tegas atau tersiar dalam negeri bahwa kepada budak itu telah diizinkan membeli dan menjual untuk tuannya. Maka bolehlah berpegang di atas berita yang tersiar atau keterangan seorang yang adil yang menerangkan dengan yang demikian itu. Kalau mengadakan muamalah jual beli dengan budak tanpa izin tuannya, maka akad itu batal. Dan apa yang diambil dari budak itu adalah menjadi tanggung jawab si pengambil untuk tuannya. Dan yang diterimanya itu, jikalau hilang dalam tangan budak tadi, niscaya tidaklah tersangkut pada leher budak itu, dan tidak menjadi tanggungan tuannya. Bahkan tuannya tidak dapat menuntut, kecuali apabila budak itu telah merdeka nanti. Adapun orang buta yang menjual dan membeli apa yang tidak dapat dilihatnya itu, maka tidaklah sah yang demikian. Maka hendaklah disuruhnya dengan cara mewakilkan kepada orang-orang yang dapat melihat, supaya dibeli atau dijualkan untuk dia. Maka sahlah mewakilkan itu dan sahlah dijual oleh wakilnya. Kalau saudagar itu mengadakan jual beli dengan orang buta itu sendiri, maka muamalah jual beli itu batal. Dan apa yang diambilnya dari orang buta itu menjadi tanggungan saudagar itu menurut nilainya. Dan apa yang diserahkannya kepada orang buta itu menjadi tanggungannya juga menurut nilainya. Adapun kafir, maka boleh bermuamalah, berjual beli dengan dia, tetapi tidak dijual kepadanya Al-Quran suci dan budak muslim, dan senjata. Kalau kafir itu dari golongan yang berperang dengan orang muslimin, alil harb. Kalau diperbuat juga, maka muamalah, jual beli, itu ditolak. Dan yang melakukannya, telah berbuat maksiat kepada Tuhannya. Adapun tentara dari orang-orang Turki, Turkistan, orang Arab, orang Kurdistan, pencuri, pengkhianat, pemakan riba, orang zalim dan semua orang yang kebanyakan hartanya haram, maka tidak seyogyanya dimiliki sesuatu benda yang dalam tangannya. Karena benda-benda itu adalah haram, kecuali telah diketahui akan suatu barang tertentu.
bahwa barang itu halal, dan akan datang penguraian yang demikian itu nanti pada kitab halal dan haram. Sendi kedua, mengenai makut alaih benda yang dilakukan jual beli padanya, yaitu harta yang dimaksudkan pemindahannya dari salah seorang akid orang yang melakukan akad berjual beli kepada akid yang lain, baik harga atau barangnya. Maka mengenai makut alaih benda yang dilakukan jual beli padanya, itu bukan zat najis aini. Maka tidaklah sah menjual anjing, babi, kotoran, berak, gading dan tempat-tempat yang diperbuat dari gading itu, karena tulang itu bernajis disebabkan mati. Dan gajah itu tidak suci dengan disembelih, dan tulangnya tidak suci dengan dibersihkan. Dan tidak dibolehkan menjual khamar dan minyak najis yang diperbuat dari hewan yang tidak dimakan, meskipun dapat dipakai untuk lampu dan cat kapal. Dan tiada mengapa menjual minyak yang zatnya suci, yang telah bernajis dengan jatuh najis atau mati tikus di dalamnya. Maka boleh mengambil manfaat dengan minyak itu pada bukan makan, karena zat minyak itu tidaklah bernajis. Begitu pula, aku berpendapat tiada mengapa menjual biji ulat sutera, karena berasal dari hewan yang bermanfaat, dan menyerupakannya dengan telur, di mana telur itu adalah asal hewan adalah lebih utama daripada menyerupakannya dengan tai. Dan boleh menjual kantong kesturi dan hukum dengan kesuciannya apabila bercerai dari kijang pada waktu sedang hidup. 2. Bahwa makut alaih benda yang dilakukan jual beli padanya itu bermanfaat, maka tidak boleh menjual binatang kecil merajab, al-hasyarat, tikus dan ular, dan tidak harus menoleh atas kemanfaatan yang diperoleh tukang sulap dengan ular itu, dan tidak harus menoleh kepada kemanfaatan yang diambil oleh orang-orang yang mempunyai binatang ternak dengan mengeluarkannya dari keranjang dan meletakkannya di hadapan orang banyak. Dan boleh menjual kucing, lebah, beruang, singa dan yang patut dipakai untuk berburu atau dapat dimanfaatkan kulitnya. Dan boleh menjual gajah untuk membawa barang-barang. Dan boleh menjual tiung, merak, burung-burung yang cantik bentuknya, meskipun tidak dimakan, karena menikmati dengan suaranya dan memandang kepadanya adalah suatu maksud yang dimaksudkan dan diperbolehkan. Dan sesungguhnya anjing tidak boleh dipelihara karena merasa takjub dengan bentuknya, disebabkan Rasulullah SAW melarang yang demikian. Dan tidak boleh menjual gitar, begeres, seruling dan alat-alat permainan, karena tak ada manfaatnya pada agama. Begitu pula menjual gambar-gambar yang terbuat dari tanah, seperti gambar binatang-binatang yang dijual pada hari-hari lebaran untuk mainan anak-anak, maka wajiblah memecahkannya menurut agama. Dan gambar pohon-pohonan diperbolehkan. Adapun kain dan baki yang bergambar hewan padanya, maka sah menjualkannya. Dan begitu pula tabir-tabir. Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, buatlah daripadanya bantal-bantal kecil. Dan tidak boleh memakai bantal-bantal kecil yang bergambarkan hewan-hewan itu dengan ditegakkan. Dan boleh secara diletakkan, direbahkan. Dan apabila boleh diambil kemanfaatannya dari satu segi, niscaya sahlah menjualnya karena segi itu. 3. Bahwa benda yang dilakukan akad padanya adalah kepunyaan si akid atau orang yang memperoleh keizinan dari si pemilik, dan tidak boleh membeli dari bukan si pemiliknya, sementara menunggu keizinan dari si pemilik. Bahkan walaupun si pemilik itu menyetujui kemudian, maka wajiblah mengulangi akadnya. Dan tiada seyogyanya membeli dari istri harta suami, dan tidak dari suami harta istri, dan tidak dari bapak harta anak, dan tidak dari anak harta bapak, karena berpegang bahwa kalau yang mempunyai itu tahu, niscaya menyetujuinya.
Karena apabila keizinan itu tidak diperoleh lebih dahulu, niscaya penjualan itu tidak sah. Dan contoh-contoh yang demikian itu adalah sebahagian yang berlaku di pasar-pasar sekarang. Maka haruslah bagi hamba yang beragama menjaga diri daripadanya.